Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini, saya ingin mempresentasikan sedikit materi terkait teori konsep strategi pembelajaran di SD. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nari Oktar Hamadiani, NIM 2386202149, mahasiswa STIKIP PGRI Pacitan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas D, semester 4, tingkat 2. Berikut adalah daftar isi dari teori atau konsep strategi pembelajaran di SD. Dan ini adalah petunjuk penggunaan PowerPoint. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Di sini saya sudah mengutip 3 pengertian dari para ahli, sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang menyeluruh yang dirancang untuk mengatur dan melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis guna untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses belajar mengajar, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, materi ajar, metode, media, dan lingkungan belajar. Yang kedua adalah unsur strategi pembelajaran, yang dimana hal ini mencakup tentang tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, media dan sumber belajar, kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini biasanya dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Secara umum, tujuan pembelajaran berfungsi untuk 1. Mengarahkan proses pembelajaran, 2. Mengukur pencapaian pembelajaran, 3. Memotivasi peserta didik, yang keempat, menyusun strategi pembelajaran. Yang keempat adalah karakter pembelajaran. Pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Tidak diukur dari sejauh mana siswa menguasai materi, tapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Dan guru berperan sebagai fasilitator. Proses pembelajaran berlangsung di mana saja, dapat memanfaatkan berbagai tempat untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan materi ajar. Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Penguasaan materi ajar bukanlah akhir dari proses pembelajaran, akan tetapi hanya sebagai tujuan antara pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Yang kelima adalah karakteristik siswa SD. Yang pertama, berpikir konkret dan operasional. Yang kedua, aktif dan ingin tahu. Yang ketiga adalah suka bermain dan bekerja sama. Dan yang keempat adalah belajar melalui pengalaman langsung. Sehingga strategi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Karena anak usia SD ini berada di tahap operasional yang konkret. Berpikir logis terhadap suatu objek nyata, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, mereka suka eksplorasi, bermain sambil belajar, jadi belajar lebih baik melalui pengalaman langsung. Yang keenam adalah kebutuhan siswa SD. 1. Kebutuhan jasmaniah pada anak usia sekolah dasar, yaitu mengacu pada perkembangan fisik anak. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman pada anak usia kelas tinggi. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk memiliki, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki pada anak usia kelas rendah yang masih dominan. Yang keempat adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mulai merealisasikan potensi yang dimiliki. Yang ketujuh adalah teori pembelajaran di SD. Yang pertama yaitu adalah kognitif. Siswa berperan aktif dalam memahami pengalaman dan membangun struktur kognitif mereka melalui tahapan mulai dari tahapan memperhatikan, memahami, menyimpan, dan menggunakan informasi. Yang kedua adalah behavioristik. Guru memberikan stimulus pada siswa, dan jika siswa menunjukkan respon yang sesuai, maka pembelajaran dianggap terjadi. Ketiga adalah humanistik. Pembelajaran sebagai proses untuk memanusiakan manusia, mengembangkan kepribadian, kreativitas, dan sikap positif, belajar membantu individu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah konstruktivistik, yaitu belajar adalah proses membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman. Siswa berperan aktif dalam interaksi dengan konsep dan masalah sehingga menciptakan sebuah makna. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata agar lebih realistis. Materi yang ke-8 yaitu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pendidikan atau guru. Dalam strategi pembelajaran ini ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah student center dan yang kedua adalah teacher center. Sehingga
Dalam metode pembelajaran ini ada metode pembelajaran yang berorientasi pada teacher center seperti metode ceramah, metode tanya jawab, dan demonstrasi. Kemudian dalam metode pembelajaran yang berorientasi pada student center ini ada metode diskusi, simulasi, karya wisata, dan lain sebagainya. Materi yang ke-9 yaitu teknik pembelajaran. Yang pertama, inquiry, yaitu siswa belajar dengan cara mengajukan pertanyaan dan mencari solusi atau jawaban melalui penyelidikan. Yang kedua, pembelajaran aktif seperti diskusi atau eksperimen. Yang ketiga adalah kooperatif, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Materi yang ke-10 yaitu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam penyusunan kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberikan petunjuk dalam proses pengajaran di kelas dalam setting lainnya. Selanjutnya, dalam strategi pembelajaran, model pembelajaran ini terpecah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11, yaitu ada prinsip dan pertimbangan pemilihan pendekatan strategi, metode, teknik, model pembelajaran. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya menggunakan PBL untuk melatih berpikir kritis. Yang kedua, aktivitas. Pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif. Yang ketiga, individualitas. Strategi pembelajaran harus dapat melayani semua peserta didik dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada integritas. Proses pembelajaran harus mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian materi yang terakhir yaitu adalah peran guru dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator dan motivator, yang kedua adalah perancang pengalaman belajar yang bermakna, yang ketiga adalah evaluator yang adil dan objektif, dan yang terakhir adalah model perilaku dan pembelajaran. Kesimpulannya, strategi pembelajaran di sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam menciptakan proses belajar yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan karakter serta kebutuhan perkembangan siswa usia dini. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran harus mempertimbangkan teori-teori belajar, karakter siswa, serta tujuan pendidikan, khususnya dalam membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar. Beragam metode, teknik, dan model pembelajaran seperti ceramah, diskusi, simulasi, hingga proyek dan pemecahan masalah dapat dipilih secara fleksibel dan integratif, tergantung pada konteks dan materi pembelajaran. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat dan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal, serta mendorong terbentuknya karakter positif pada siswa sejak dini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.